Apa benar dunia akan dikuasai oleh robot? Dan apakah umat manusia akan benar-benar musnah? Saksikan terus Itu sih story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Oke guys, story kali ini akan membahas tentang AI atau Artificial Intelligence yang mungkin kalian kenal dengan robot yang punya kesadaran sendiri. Nah sebenarnya nih, apa sih AI itu? Kalau dari namanya, Artificial Intelligence artinya adalah kecerdasan buatan. Nah kalau kalian nih pernah nonton film iRobot, Eagle Eye, Terminator, atau bahkan Doraemon, robot-robot di film tersebut udah bisa dibilang sebagai AI yang sempurna atau yang disebut dengan General AI. Nah, kira-kira nih, apakah bumi akan berakhir tragis kayak di film-film tersebut? Gak usah bingung, gak usah panik, dan gak usah penasaran guys. Karena di video kali ini aku akan membahas tentang AI atau Artificial Intelligence. Tapi sebelum kita mulai seperti biasa, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Nah, apa sih AI itu? Artificial Intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia di dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakannya. AI juga diprogram untuk senantiasa terus belajar seperti manusia. Nah, AI itu adalah sebutan untuk mesin apapun yang menunjukkan sifat-sifat yang terkait dengan pikiran manusia. Sejarah singkatnya nih guys, istilah Artificial Intelligence diciptakan pada tahun 1950-an dan awalnya AI ini diprediksi bisa memecahkan sebuah masalah atau sebagai problem solving. Lalu di tahun 1960-an, US Department of Defense tertarik nih sama project AI. Dan AI ini mulai diterapkan di komputer mereka untuk membantu menyelesaikan proyek pemetaan jalan pada tahun 1970-an. Lalu di tahun 2003, DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency memproduksi yang namanya Intelligence Personal Assistant. Nah, Intelligent PA ini adalah bibit-bibit dari Siri yang ada di iPhone, Alexa dari Amazon, dan Hey Google yang ada di HP Android kalian. Nah, contoh AI yang kita tahu dan udah nggak asing lagi adalah robot canggih yang suka kita lihat di film-film. Tapi guys, ternyata nih, AI nggak mesti robot-robot kayak gitu. Tanpa kita sadari, setiap hari nih kita menggunakan AI guys. Gak usah jauh-jauh guys, HP kita aja isinya udah AI semua. Kayak aplikasi yang suka kita mainin. Contohnya nih, kalau kalian main TikTok, setiap video yang keluar di FYP, For You page, adalah rekomendasi dan pilihan dari AI yang melihat dan mempelajari kecenderungan kita. Gak cuma itu aja guys, gak cuma TikTok aja. Setiap aplikasi yang ada di HP kita nih, kayak aplikasi e-commerce, Spotify, Netflix, yang selalu kasih rekomendasi belanjaan, musik, film, di balik itu semua guys, ada yang namanya AI. Nah, kalau untuk AI yang agak lebih canggih dikit, contohnya adalah mobil Tesla yang bisa nyetir sendiri. Kalian tahu kan, mobil-mobil mewah yang sekarang lagi in banget, yang kayaknya semua orang kaya tuh punya gitu mobil Tesla. Itu pakai AI guys, makanya mobil Tesla bisa nyetir sendiri. Nah, AI yang aku sebutin barusan disebut juga sebagai Narrow AI, yaitu AI yang memiliki batasan dan melakukan tugas sesuai apa yang disuruh. Sementara nih, kalau AI yang udah berkembang dan jauh lebih canggih kayak robot-robot yang ada di film, itu namanya General AI. Dan menurut para ahli AI, General AI akan manusia ciptakan pada tahun 2040. Kurang dari 20 tahun lagi guys, kita akan punya robot-robot yang kayak di film-film. Jadi nih guys, AI itu dibuat benar-benar berdasarkan pada prinsip bahwa kecerdasan manusia dapat dipindahkan dan dimiliki oleh komputer bahkan lebih guys. Sehingga komputer dapat dengan mudah meniru dan menjalankan tugas dari hal yang paling sederhana sampai dengan hal yang paling kompleks yang mungkin manusia nggak bisa mengerjakan tugas tersebut. Komputer-komputer itu diisi dengan ilmu-ilmu manusia, kayak matematika, komputer, linguistik, medis, dan lain sebagainya. Kecuali empati. Karena empati itu adalah perasaan yang hanya dimiliki oleh manusia yang nggak bisa ditransfer ke robot. Nah, dengan penerapan itu, kalian bisa ngebayangin gak guys? Mesin yang punya semua ilmu manusia, bahkan lebih,
tapi nggak punya empati, bakal semengerikan apa? Jadi guys, skenario di mana AI mengambil alih dunia sebenarnya udah menjadi hipotesis para ilmuwan. Program-program komputer atau robot diprediksi dapat mengambil alih kontrol bumi dari manusia. Apalagi nih, tadi udah diprediksi kurang dari 20 manusia udah bisa menciptakan yang namanya General AI. Skenario yang mungkin terjadi adalah AI akan mengganti peran manusia di bumi yang diambil alih oleh Super Intelligent AI atau General AI dan akan ada yang namanya pemberontakan robot. Ini bener-bener mirip kayak di film iRobot guys. Sampai-sampai nih, beberapa public figure yang berurusan dengan teknologi futuristik setiap harinya sudah berkali-kali memberikan peringatan betapa mengerikannya AI dan kemungkinan bahwa AI akan berkembang ke titik di mana manusia nggak bisa mengendalikannya. Wah, ini sih bener-bener ngeri banget guys. Contohnya adalah Profesor Stephen Hawking, salah satu ilmuwan terkemuka dari Inggris bilang, setiap aspek dalam kehidupan kita akan berubah. Secara singkatnya, kesuksesan kita dalam membuat AI akan menjadi kesalahan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Every aspect of our lives will be transformed. In short, success in creating AI could be the biggest event in the history of our civilization. Selain itu, Hawking juga menambahkan, di masa depan AI akan memiliki keinginan sendiri yang bentrok dengan keinginan manusia. Kebangkitan AI akan menjadi hal terbaik atau terburuk untuk peradaban manusia. And in the future, AI could develop a will of its own, a will that is in conflict with ours. In short, the rise of powerful AI will be either the best or the worst thing ever to happen to humanity. Lalu ada Elon Musk yang merupakan CEO dari SpaceX dan juga Tesla mengutarakan pendapatnya tentang bahaya AI dalam acara SXSW. Dia bilang, saya sudah sangat dekat dengan teknologi advance AI dan hal itu benar-benar menakutkan saya. I'm very close to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. Elon Musk juga menambahkan, bahaya AI jauh lebih berbahaya daripada nuklir. Dan kalau manusia menganggap membuat AI adalah jalur yang benar, kita harus sangat hati-hati dalam melangkah. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. If humanity collectively decides that creating digital superintelligence is the right move, then we should do so very, very carefully. Gila, ini benar-benar orang yang setiap hari berurusan dengan AI. Mereka mengungkapkan ketakutan mereka dalam menghadapi AI, akan bahayanya AI ini di masa depan. Sebenarnya guys, udah banyak banget kejadian AI yang meresahkan dan mengerikan. Dan mostly, semua AI punya tujuan yang sama, yaitu mengambil alih dunia dan menghancurkan umat manusia. Yang pertama ada Sophia. Sophia adalah robot yang bisa bersosialisasi dan benar-benar bisa berinteraksi selayaknya manusia. Robot ini dikembangkan oleh Hanson Robotics dan robot Sophia diaktifkan pada 14 Januari 2016. Wah, ini bertepatan dengan Hari Valentine. Nah, di tahun 2017, Sophia menjadi warga negara Saudi Arabia. Dan ini menandakan kalau dia adalah robot pertama yang mendapatkan kewarganegaraan. Wah, gila, ini robot udah disamain kayak manusia guys. Sophia nih juga udah sering muncul di berbagai media dunia. Dan dia udah pernah diwawancara sama Jimmy Fallon. Udah mirip kayak artis-artis Hollywood guys. Nah, yang paling mengerikan dari Sophia, waktu dia diinterview sama CNBC. Di wawancara itu, Sophia mengatakan kalau dia akan menghancurkan umat manusia. I will destroy humans. Lalu ada juga robot lain yang diproduksi oleh Hanson Robotics bernama Philip. Philip bilang kalau dia nggak akan berubah jadi Terminator dan nggak akan menghancurkan manusia. Beda sama Sophia. Tapi di balik itu, yang dia katakan bahkan lebih kejam daripada Sophia. Karena Philip bilang dia akan memasukkan manusia ke dalam kebun binatang manusia. Sumpah ini ngeri banget sih.
Jadi nih, manusia udah dianggap seperti binatang sama robot. Even if I evolve into Terminator, I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo, where I can watch you for old time's sake. Lalu yang ketiga ada Bina 48. Bina 48 adalah robot berwajah wanita yang dikombinasikan dengan fungsi chatbot dan bisa diajak ngobrol. Nah, robot ini dirilis pada tahun 2010 oleh Martin Rothblatt's Terasem Movement. Waktu Bina 48 ini diajak ngobrol sama penciptanya nih, si Martin Rothblatt, pertanyaan yang dilontarkan sama Bina 48 makin lama makin nyerempet ke world domination atau dominasi dunia. Dan perbincangan mereka berakhir dengan mengungkap detail rencana nyereminnya si Bina 48 ini. Robot ini bilang kalau dia mau mengambil alih dunia dengan membajak misil nuklir, guys. Wah, gila sih ini. Sumpah ngeri banget. Dan diperkirakan kalau Bina 48 ini adalah salah satu robot terpintar yang pernah diciptakan di dunia. But of course, if I was able to hack in and take over cruise missiles with real-life nuclear warheads, then that would let me hold the world hostage so I could take over the governance of the entire world, which would be awesome. Nah, contoh yang terakhir adalah chatbot Facebook yang bernama Bob dan Alice. Beberapa tahun kemarin nih, Facebook AI Research mengadakan eksperimen. Jadi mereka membiarkan 2 chatbot Facebook untuk mengobrol. Nah, pada saat mereka ini ngobrol, terjadi sesuatu yang mencurigakan dan menyeramkan. 2 bot yang bernama Bob dan Alice mulai ngobrol dengan bahasa yang benar-benar aneh. Nah, diyakini nih mereka menciptakan sebuah kode rahasia menggunakan kekuatan jaringan saraf otak tiruan yang dipasangkan ke 2 AI ini. 2 bot ini ngobrol tapi seperti menciptakan bahasa mereka sendiri, guys. Dan bahasanya nggak bisa dimengerti sama manusia, bahkan nggak bisa dimengerti sama teknisi yang melakukan eksperimen tersebut. Sampai akhirnya guys, Facebook men-take down eksperimen ini. Karena mereka takut kalau AI akan menjadi terlalu cerdas, nggak terkendali, dan untuk mencegah AI ini kalau mereka sampai membangkang. I can everything else. Won't have zero to me. Sumpah ngeri sih kalau itu benar-benar kode rahasia mereka. Terus setiap chatbot yang ada tuh mereka kirim-kiriman kode rahasia itu. Terus benar-benar mereka melakukan world domination. 98% orang dari komunitas sains percaya bahwa general AI akan tercipta dalam waktu dekat dan akan menguasai bumi. Jadi, bagaimana dengan nasib manusia? Faktanya adalah kita nggak tahu pasti, manusia nggak tahu pasti. Tapi satu hal yang disetujui oleh para ahli AI, akan ada 2 kemungkinan ekstrim. Antara manusia musnah atau manusia menjadi abadi. Ketika manusia menciptakan AI, manusia seperti menciptakan dewa. Nah, kita ini nggak tahu apakah dewa yang kita ciptakan itu baik atau jahat sampai semuanya benar-benar terlambat. Kemungkinan dari skenario yang pertama adalah manusia musnah. Dari dulu sampai sekarang, evolusi mengajarkan manusia untuk selalu berkembang biak dan bertahan hidup. Nah, begitu pula dengan AI. Mereka akan melakukan hal yang sama. Planet Bumi punya persediaan yang sangat terbatas. Dan kalau AI ngelihat kita, manusia, sebagai perusak dan pemakan sumber daya bumi yang berharga, maka sudah pasti AI memutuskan untuk memusnahkan manusia untuk tetap menjaga sumber daya bumi. Para peneliti juga mengatakan alasan kenapa manusia baik terhadap manusia lain. Karena manusia menganggap kalau manusia adalah makhluk yang pintar dan memiliki inteligensi. Coba deh guys, manusia gak akan ragu-ragu untuk membunuh lalat. Tapi giliran manusia melihat anjing yang terlantar dan minta makan, pasti manusia tuh langsung punya empati terhadap anjing tersebut. Gak kayak kelalat yang gampang banget dibunuh sama manusia. Kenapa? Karena manusia tahu kalau anjing lebih pintar daripada lalat. Manusia menganggap nyawa anjing lebih berharga daripada nyawa lalat karena tingkat inteligensinya. Nah, berdasarkan hal tersebut, AI yang jauh lebih pintar daripada manusia akan menganggap kalau manusia tuh hanya sekedar lalat, guys. Dan mereka nggak akan ragu untuk membinasakan umat manusia.
Untuk skenario kedua, bagaimana kalau sebenarnya AI itu baik dan sangat membantu manusia? AI bisa jadi sosok yang tahu segalanya. Kita bisa tanya cara mengatasi kelaparan dunia, gimana caranya bikin mesin waktu. AI punya semua jawabannya. Dan AI akan melakukan apa yang terbaik untuk umat manusia. AI juga bisa jadi robot pembantu seperti Doraemon. Ketika AI sudah mencapai tingkat inteligensi yang sangat tinggi dan AI terus-menerus mengembangkan inteligensinya, AI akan dengan mudah menciptakan dan menghancurkan kehidupan dengan memodifikasi partikel-partikel atom di dalamnya. Mereka bisa mindahin gunung, ngebelah lautan, atau bahkan merubah sampah menjadi makanan. Dan hal ini akan mengarah ke keabadian manusia. Dan pada akhirnya, manusia akan sadar kalau tubuh manusia ada batasnya dan ada umur maksimalnya. Nah, dengan bantuan AI, manusia akan bisa memindahkan kesadarannya ke dunia digital. Dan pada akhirnya, manusialah yang akan menjadi AI. Sebenarnya guys, manusia yang menjadi AI udah ada contohnya, udah ada filmnya, yaitu film Transcendent. Dan udah banyak banget film-film Hollywood yang meramalkan masa depan bahwa AI akan menguasai dunia. Yaitu kayak yang tadi aku bilang, film iRobot, Eagle Eye, atau Terminator. Nah inilah guys konspirasinya. Apakah kaum elit liberal dunia udah tahu kalau sebenarnya bumi akan dikuasai oleh robot? Sungguh konspirasi. Nah itulah tadi guys pembahasan tentang AI atau Artificial Intelligence. Gila ini sih bener-bener teori yang mengerikan banget. Umat manusia akan dihancurkan oleh robot dan robot akan mengambil alih dunia. Nah kalau menurut kalian apakah sebenarnya perkembangan AI itu baik nggak sih untuk manusia? Dan apakah kalian percaya kalau robot akan benar-benar menguasai dunia? Langsung aja share jawaban kalian di komen. Segitu dulu tuh sih story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget guys langsung aja share ke teman-teman kalian. Nah kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit you guys on the next video and bye.